Gol Mizuki yang membalikan keunggulan lagi menjadi skor 3-2, tim Ichiboshi terus menyerang. Namun Usui ternyata berniat mengakhiri skor 4-2. Di mana Nakijin dengan gila menepis bola dari Aiba dan bola langsung ke Usui. Dia langsung mendribble buat serangan balik, tapi sayang banget Kazama yang pengen lari malah nabrak Nero. Dia sadar telat, tetapi mengejutkan Haibara dan Hayase teriak lari dan maju. Hal itu membuat Kazama terkejut dan kagum karena para senpai sudah merasakan dan fokus penuh karena cuma anak kelas 3 mereka doang yang bereaksi. Haibara, Usui, dan Hayase beneran langsung lari maju melakukan counter attack karena Ichiboshi nyerang penuh juga. Mereka menyisakan hanya satu pemain di tengah lapangan. Lalu Usui yang bawa bola, dia memberikan umpan ke sisi Hayase. Namun mengejutkannya ada Kamimura yang datang buat mengejar. Tapi Hayase juga langsung merespon dan langsung mengumpan pada sisi Haibara. Yang dimana kita flashback sebentar, dimana semua back kelas 3 kecuali Usui dipanggil oleh pelatih Nakazawa. Dimana pelatih Nakazawa berkata pertahanan kita akan kuat bahkan di tingkat nasional. Kita bisa percaya diri di lini itu. Maksudku, kalian paham kan? Haibara juga ingat perkataan Taira dari Seikan. Kalian sama saja seperti kami, bukankah pertahanan kalian bermasalah? Dan Haibara sadar kita cuma menyeret Usui ke bawah. Yang dimana pas Haibara one on one dengan kiper, mengejutkan dia malah mengumpan ke tengah pada Usui. Hal itu membuat Usui nggak nyangka dan gawang Ichiboshi beneran kosong, nggak ada kiper. Dan Haibara berkata, itu sajian lezat, ayo habisi. Dimana flashback lagi saat anak kelas 1 debat Haibara dan Kokobo Senpai emang hebat, tapi Usui Senpai levelnya benar-benar berbeda. Lucunya Haibara muncul dan ngasih tahu anak kelas 1. Sebenarnya itu benar, tapi selama kau bermain sambil menambahkan hal itu, kau boleh jadi rekan tim selama yang kau mau. Yang dimana ternyata semuanya latihan tanpa Usui dan mereka teriak buat nggak bisa terus-terusan nyerahin semuanya ke Usui. Namun Usui melihat semuanya di kejauhan, membuat dia terkejut. Tetapi Usui sekarang sadar bahwa tim ini benar-benar sudah berubah sekarang. Ada begitu banyak hal yang tak akan kudapatkan jika aku tidak datang ke Seseki. Apa tidak apa-apa bagi seorang back untuk menjadi pusat perhatian selama 1 hari. Karena Usui benar-benar mencetak tambahan gol bagi Seseki. Bahkan membuat Aiba cuma shock terkejut dengan serangan balik cepat. Seseki menambah keunggulan jadi 4-2. Di tribun, Kasahara berkata bukan pasrah bertahan dengan skor 3-2 sambil mengincar gol keempat. Itulah yang dipikirkan Usui, tapi dia pasti tak punya waktu untuk menyampaikan. Usui memang sudah elit sejak awal bagi angkatan kami. Tanpa berlebihan, keberadaan kami adalah hasil dari kekaguman itu. Namun mereka terus bekerja keras dan tidak sekedar mengagumi Usui. Dalam 3 tahun, perasaan itu akhirnya berbuah. Haibara dan Hayase teriak merayakan gol bersama Usui, dan di dalam tim Seseki kalian bisa saling memahami bahkan tanpa kata-kata. Kalian punya saudara seperjuangan. Serangan balik oleh kelas 3 diakhiri gol Usui memperlebar jarak Ichiboshi dan Seseki unggul 4-2. Ini duel antar tim peringkat atas di turnamen nasional antara Mizuki dan Aiba. Lalu penonton pun penasaran pertandingan tim lain. Yang dimana lucunya si Narukami dari Sakuragi nggak pengen ngasih bola penalti. Mereka semua malah ribut, tapi pada akhirnya yang nendang si Indo yang berhasil mencetak gol. Tim Saku menang 4-0 dengan Indo yang cetak 2 gol dan 2 assist. Dan di pertandingan tim Seikan, Taira terlihat menguasai bola di pojok corner kick. Dia beneran gila banget, bahkan nggak bisa dikalahin 4 pemain lawan, sehingga tim Seikan berhasil menahan keunggulan 5-3 dengan pemain top 10 Ichiro Taira tampil luar biasa. Tetapi lucunya dia malah lebih tertarik dan bertanya gimana dengan tim Seseki.
Yang dimana ternyata tim Ichiboshi terus menyerang Saseki, tapi sundulan Aiba terlihat nyaris banget. Setelah itu, wasit beneran meniup peluit tanda berakhir pertandingan dengan hasil tim Saseki menang 4-2. Striker andalan Ichiboshi yaitu Aiba terus menunjukkan kualitasnya sampai akhir. Dia hanya selangkah lagi membawa Ichiboshi menuju kemenangan, membuat pemain yang nonton kagum apalagi Aiba masih kelas 2. Di sisi lain, pelatih Ichiboshi menangis dan minta maaf. Menghadapi rival seperti Saseki, dia percaya pada para pemainnya dan terus menyerang. Itu bukan hal yang bisa dilihat setiap hari. Kapten mereka memberikan selamat kepada Usui dan berkata, kebingungan pemimpin lini belakang, ada banyak momen di mana kalian bisa saja runtuh. Memakai semua 3 pergantian pemain, ruang besar yang terbuka di bagian bawah lini tengah kalian, kiper yang harus keluar karena cedera, setiap kali itu terjadi, kalian mampu mengatasinya. Aku malah gemetar karena dia menangis. Aku sebenarnya tak ingin mengatakannya, tapi semua ini waktu kami juga sudah berakhir. Inohara yang masih di pinggir lapangan, dia bilang pada akhirnya kekuatan para tahun ketiga yang menentukan. Tapi 5 pemain kelas 3 bahkan cadangan dan regu penyemangat kita pun ini kemenangan semua orang. Tetapi lucunya Ubukata nyuruh Inohara buat ke rumah sakit. Namun semuanya malah mengerumuni Inohara. Meski lagi cedera, Inohara menyingkirkan semuanya. Kurusu dan anak kelas 1 lain memuji Tsukamoto yang hebat, tapi Tsukamoto tetap merendah gimana pun kita menang hari ini. Di sisi penonton, semuanya terkejut dengan Mizuki dengan gol yang kenceng gilanya. Dia monster, pada akhirnya dialah yang menentukan nasib pertandingan ini. Lucunya, Sayuri heboh banget dengan tim Saseki menang. Akan tetapi, adik Kazama berkata, mulai sekarang pertunjukan yang sebenarnya dimulai buat penonton ini tontonan besar. Karena pas tim Saseki keluar pergi ke ruang ganti, tim SMA terkuat yaitu Ryozan sudah bersiap buat tanding. Dan gilanya, sorakan penonton lebih kencang dan bergemuruh dari pertandingan Saseki. Dan si Kato berkata, suasananya mendidih. Setelah kekalahan Ichiboshi, lucunya pelatih mereka memperpanjang inap hotel pakai uang sendiri karena tumben banget, bahkan biasanya beliau nggak mau traktir jus apalagi tiket. Dan ketika Kamimura nyinggung Saseki pasti lagi pesta malam ini, tapi Oku bilang aku ragu. Karena faktanya Ryojin ternyata menang 8-0, Saseki pasti melihatnya. Nah, di sisi lain terlihat si Aiba malah keluar karena ada urusan. Lalu kita pergi ke tim Saseki, sepertinya mereka habis meeting dengan semuanya terlihat diam dan serius. Setelah meeting, lucunya Sato murung karena sekamar lagi dengan Oshiba, tapi Oshiba tumben banget terlihat diam dan serius, membuat Sato pikir Oshiba yang selalu optimis, kalau jadi dia aku juga paham kengerian dari tim Ryojan. Yang dimana Sato ngomongin nomor 10 Ryojan yang sudah masuk timnas Jepang sejak kategori U12. Dia pemain top 10 bernama Ryosuke Ikaria, posisi gelandang serang pria yang dijuluki harta karun Jepang. Lucunya Oshiba nggak ngaku kenal, padahal Sato bilang Ryosuke bahkan muncul di iklan. Nah, di tempat lain, Kimishita dan Suzuki menonton juga. Dia ngomongin top 10 Kazuhito Kato, kapten dari tim Ryojan, yang jadi pemain inti sejak kelas 1 dan pusat kekuatan tim. Sepertinya dia posisi gelandang bertahan tunggal, memanfaatkan stamina yang tak ada habisnya dan fisik yang sangat kuat. Kalau seperti kata Ubukata, dia akan muncul di mana saja di seluruh lapangan. Lalu selanjutnya Usui ngasih tahu top 10 posisi 3 besar, seorang posisi bek kanan tinggi 188 cm, berat 78 kilo, bek sayap terbaik dalam sejarah sepak bola SMA, dan punya suara yang sangat berwibawa, Marco Takagi. Ikaria dan Kato mungkin yang paling menyita perhatian, tapi dialah inti dari Ryojan. Cara menghentikan Marco itu akan jadi tugas paling penting kita di pertandingan besok. Namun bagi Hayase, Haibara, dan Kokubo pikir terasa mustahil. Mereka bahkan seperti di level pemain pro.
Lalu di kamar kelas 1, semuanya merinding melihat Senso Shimura. Walau masih tahun pertama dia sudah jadi bek tengah utama Ryojan. Dan di kamar sebelah, Kazama ternyata udah diperingatin sama Niro soal Senso Shimura. Dia sangat kuat, kau pasti bakalan kalah. Nah, lalu di kamar kiper, Nakijin dan Inohara bahas Go Nakano kiper Ryojan kelas 3 yang tahun ini dia belum pernah kebobolan lebih dari 2 gol dalam satu pertandingan. Bahkan bangku cadangan Ryojan diisi pemain-pemain bagus. Selain itu, duel penyerang Moria dan Nagasaki serta Kuroyanagi dan Misura di sayap kiri juga kuat. Bahkan pertandingan Ryojan dan Saseki jadi berita TV, namun semuanya menganggap udah pasti Ryojan yang bakalan menang. Dan di tempat Ryojan sendiri, ternyata mereka nonton Saseki juga. Ada satu orang bilang serangan Saseki benar-benar luar biasa. Bahkan Nakano dan Kato yang udah nonton juga setuju, yang paling merepotkan adalah banyak opsi dari mereka. Julukan 3 panah benar-benar cocok buat Saseki. Tapi mereka yang kumpul, si Ryosuke malah keluar dan bilang, buang-buang waktu, minimal 4-0, begitulah jadinya. Nah, kita balik lagi ke Saseki. Pelatih Nakazawa memberitahu kick off untuk pertandingan besok jam 2. Jangan lupa jaga kondisi kalian. Dan sepertinya mereka makan malam, namun suasana mereka sunyi banget. Benar-benar sunyi. Tapi sepertinya tidak bagi Mizuki yang lahap banget makan. Sukamoto juga terlihat diam, namun pelatih nyuruh semuanya buat makan yang benar dan semuanya pun mulai makan. Tapi ya tetap suasananya sunyi. Namun kocaknya, Kurusu malah nyeletuk kalau besok kita kalah ini bakal jadi makan malam terakhir kita. Dan dia pun langsung ditinju sama Nitobe dan Shiratori. Nah, Usui berkata ke Mizuki, kita harus mencahin suasana berat ini. Tapi Mizuki malah bertanya kenapa. Dan Usui bilang, soalnya kita nonton Ryojan langsung dari tribun hari ini. Bahkan buat juara bertahan pun gak aneh kalau merasa agak kaku di laga pertama. Mereka berusaha mencegah pertandingan ditentukan sejak babak pertama. Namun, 1 gol dan 2 assist Ikaria langsung membuat jarak yang jauh dari level siswa SMA biasa. Gol pembuka Kato dari tembakan jarak jauh, 3 assist Marco lewat umpan silang berkecepatan tinggi, satu-satunya saat mereka terdesak kiper melakukan penyelamatan sempurna. Penguasaan bola mereka juga di atas 70%, itulah yang kita lihat, hampir mustahil untuk tidak merasa gugup. Tetapi habis dikasih tahu Usui, Mizuki malah bingung dan bertanya lagi kenapa, dan dia bilang, apa bek tengah itu lebih hebat darimu? Semuanya malah jadi diam mendengar Mizuki, di mana Mizuki lanjut bilang, apa mereka punya pemain dengan tendangan sekelas Kimishita? Aku nggak melihat mereka punya penyerang yang lebih baik dari Oshiba, dan apa mereka juga punya pemain seaktif Haibara? Ryojan jelas kuat, tetap saja Saseki adalah tim yang aku banggakan. Besok juga kita akan menang. Suasana yang berat tadi sepertinya sudah cair dengan Mizuki berkata seperti itu karena semuanya sekarang malah jadi berisik banget makanya. Tetapi ada satu orang yang gak ada, di mana Ubukata ternyata ada di kamar sedang sangat fokus di depan beberapa kertas. Nah, ada hal yang unik lain, ternyata Aiba yang keluar tadi, dia bertemu dengan 3 kapten top 10 dari Sekan, Saku, dan Toin. Lucunya Indo bertanya ke Hoshina kenapa ada di Tokyo, dan Taira yang ngeledek Aiba masih di Tokyo ya padahal udah kalah. Namun Hoshina setelah itu bilang, aku butuh bicara dengan seseorang, aku kesini cuma untuk itu. Dan sepertinya semuanya juga punya niatan yang sama dengan Hoshina. Setelah semua itu di malam yang sama, Sukamoto lagi nyuci di laundry. Tapi lucunya ada Ubukata yang nongol di kaca nyariin Sukamoto. Ubukata nyari Sukamoto karena nggak ada. Ubukata juga bilang langsung bahwa Sukamoto nggak seperti dirinya. Kau bekerja dengan baik hari ini. Kamu benar-benar banyak berlari di babak pertama, menciptakan banyak peluang dan mencegah banyak situasi berbahaya terjadi. Tapi tetap saja kamu malah mengatakan yang dimana ternyata percakapan setelah Sukamoto ke Ubukata pas diganti, Sukamoto berkata 0 gol, 0 assist lagi-lagi
lagi aku nggak bisa melakukan apa-apa. Meski Ubukata udah berkata tadi, Sukamoto malah tetap merasa bersalah. Karena stamina aku habis, aku harus ditarik keluar dan jatah pergantian pemain juga sudah habis. Ubukata lalu teriak ngasih tahu cedera Inohara Senpai dan masuknya Nitobe keduanya di luar rencana. Itu semua bukan salahmu. Ubukata terus memberikan nasihat ke Sukamoto, tapi Sukamoto malah terus menghindar dan malah ingin pergi. Lalu yang paling mengejutkannya, ketika Ubukata menarik tangan Sukamoto buat berhenti, Sukamoto malah menghempaskan tangan Ubukata. Ubukata terkejut dan Sukamoto sendiri sepertinya nggak sadar juga. Nah, di tempat lain, Sayuri dan Ibu Sukamoto berada di kereta. Sayuri terus memuji dan bersyukur Sasaki menang dan dia bertanya kenapa Ibu Sukamoto diam saja sejak pertandingan. Yang dimana Ibu Sukamoto bertanya ke Sayuri, apa kamu ingat pentas sekolah waktu Tsukushi masih TK? Dimana Tsukushi bersembunyi di sisi panggung, dia nggak naik dan ketika pulang saat ditanya Tsukushi menjawab, itu menakutkan. Tatapan kami sebagai orang tua yang dipenuhi harapan Tsukushi bergabung dengan klub sepak bola SMA. Dia mulai banyak bicara dengan teman dan rekan setimnya dan jadi sangat tegar sampai aku menonton pertandingan pertama dan pertandingan hari ini, aku benar-benar yakin akan hal itu. Saat Tsukushi bermain sepak bola, seolah dia takut akan sesuatu, seperti sedang melarikan diri. Dia sudah melakukan yang terbaik. Saat dia ditarik keluar, semua orang memberikan tepuk tangan dan meski begitu, bagi Tsukushi, dia pasti merasa takut. Mungkin itulah yang dia rasakan. Entah sudah berapa kali dia terus mengulang hal itu terus-menerus melakukan yang terbaik dan gagal. Sebagai ibunya, haruskah aku menyuruhnya menyerah atau haruskah aku menyuruhnya berusaha lebih keras dan mengatasinya? Aku tidak tahu. Sayuri terkejut, namun Ibu Sukamoto bilang, gimana pun juga, bukankah yang harus memutuskan itu adalah anak itu sendiri? Yang dimana kita balik ke Sukamoto dan Ubukata. Tentu saja Ubukata terkejut banget karena Sukamoto menghempaskan tangannya. Namun Ubukata terkejut lagi melihat Sukamoto yang gemetar. Ubukata pun ingin mengatakan sesuatu, tetapi Sukamoto malah langsung nunduk dan pergi gitu aja keluar. Tetapi lucunya ternyata ada si Kazama yang nongol, di mana Kazama bertanya apa yang terjadi dengan Tsukushi. Ubukata menjawab sambil sedih bahwa Sukamoto sudah tidak bisa lagi. Bahkan Ubukata minta tolong ke Kazama, cuma kamu yang bisa melakukannya. Kazama langsung mengerti, dia pun menepuk Ubukata dan bilang, serahkan padaku. Terima kasih sudah mengkhawatirkannya, asisten manajer. Ubukata terlihat menangis, namun dia mengepal tangannya. Aku tidak punya waktu. Aku harus mengerjakan tugasku. Pertama-tama, data dari pertandingan pertama Ryozan. Aku harus melihatnya lagi dengan sudut pandang baru. Akan tetapi, pas Ubukata turun, dia bertemu dengan Hoshina yang menunduk minta maaf karena datang larut malam seperti ini. Tetapi Ubukata malah terkejut bingung. Di tempat lain, Kimishita lagi ngaca dan mikirin besok lawan Ryozan. Bagi Sasaki, ini pertandingan penentuan apa yang harus kulakukan. Lucunya ada Mizuki ngagetin Kimishita, dan mengejutkannya lagi, ada si Taira dari Sekan nongol juga. Kocaknya Kimishita kaget dan ingin kabur karena dia mengingat dikalahkan Taira, yang dimana Taira ternyata pengen ngobrol sama Kimishita. Bahkan Taira menyeret Kimishita buat dibawa. Lalu di kamar lain, anak kelas 1 lagi nguping antara Usui, pelatih Nakazawa, dan seorang pencari bakat. Yang dimana ternyata Usui mendapat tawaran buat gabung tim profesional setelah lulus. Namun Usui nyantai banget dan berkata, tapi ada satu hal yang masih belum ku mengerti. Penampilanku di pertandingan hari ini jelas tidak bisa dibilang bagus. Namun yang mengejutkannya, sang scouting berkata, hari ini bukan pertama kalinya kami melihatmu. Kami sudah mengikuti perkembanganmu sejak kamu masih tahun pertama. Bahkan ternyata Usui sudah dalam daftar pantauan sejak SMP. Kami menilaimu berdasarkan 3 poin, keteguhan, fleksibilitas, dan sebagai tambahan kecerdasan. Secara pribadi aku suka pemain yang cerdas.
Usui terkejut, namun dia malah bilang, aku tak pernah menyangka akan datang hari di mana aku mendengar kata-kata itu dari mulut seorang pria. Tapi kocaknya, hal itu dianggap lucu sama pencari bakat. Tak disangka Usui punya selera humor juga. Beliau beneran lupa karena ngakak, tapi beliau minta maaf dan serius lagi. Dan berkata, setelah bertemu langsung denganmu hari ini, perasaanku jadi semakin kuat. Tolong bergabunglah dengan tim kami, kamu itu tak tergantikan. Dan sepertinya itulah Usui yang diminati tim pro di tempat Kimisita dan Taira, di mana Taira malah nyuruh Kimisita buat juggling. Namun Kimisita langsung nolak dan pergi, tetapi Taira langsung mencekik Kimisita. Pada akhirnya Kimisita melakukan juggling di depan Taira, tetapi Taira berkata, cukup mengesankan, tapi kau melakukannya tanpa ada yang menekanmu. Dan lucunya Taira mendorong Kimisita sambil berkata, sepak bola bukan seperti itu. Besok beraniku bilang peluang Saseki akan berkurang. Teknikmu memang ada, tapi secara fisik kau jelas lemah. Tidak mungkin seorang gelandang serang dari spesies yang terancam punah bisa bertahan. Kau juga tidak akan bisa memaksimalkan Mizuki, dan Saseki pun tidak akan bisa menang. Kimisita kesal dan berkata, maksudmu kalau itu kau atau Indo kalian pasti bisa mencari jalan keluarnya. Tapi aku bukan tipe yang menahan bola atau sering menggiring. Gak ada peluang melawan Ryozan kan? Aku sudah muak dengan semua ini. Putus asa melihat orang-orang yang lebih berbakat dariku. Melihat dengan mata kepalaku sendiri orang-orang yang berjuang mati-matian sampai rasanya ingin tertawa. Dan tiap kali itu terjadi, nilai diriku sendiri terasa terus menurun. Mulai sekarang, aku pasti akan terus merosot. Kau sebaiknya jangan bertaruh padaku, aku bukan pemain kelas atas. Tidak ada siapapun selain aku. Meski begitu, soal pengatur permainan Saseki, aku tak punya ruang untuk itu. Tak ada waktu untuk ragu atau memberi kelonggaran. Habis mengatakan kata-kata yang keren, Taira malah terus natap Kimisita dan mendekat. Tapi habis itu Taira pergi dan bilang, sangat membosankan. Kalau kau bisa menembus mereka, statusmu bakal naik jadi spesies yang dilindungi. Kalau begitu, buktikan saja. Dan lucunya, habis itu Kimisita dapat telepon dari Oshiba membuat dia tambah kesal. Nah, ke tempat Usui lagi, yang dimana ternyata Usui menunda ajakan ke tim pro, membuat pelatih Nakazawa terkejut karena ngira Usui bakal langsung nolak. Maksudku, dengan timing seperti ini dan semuanya, kamu tidak terlihat sebagai tipe yang terobsesi jadi pemain profesional. Lalu Usui berkata, itu membangkitkan kenanganku saat SMP, tapi akhirnya aku datang ke Saseki, dimana ternyata Usui pernah ada 4 atau 5 orang datang menawarkan ajakan. Semua orang dewasa bilang tim mereka itu luar biasa, dan itu pertama kalinya aku melihat pria dewasa menundukkan kepala pada anak SMP. Namun pria tadi setidaknya terlihat tulus, sama seperti pelatih Nakazawa. Terima kasih banyak. Keputusanmu hari ini benar-benar membuatku terpikat sampai batasnya. Aku senang datang ke Saseki. Ternyata mereka memang punya pelatih terbaik. Pelatih Nakazawa terkejut dan bilang ke Usui, besok juga tolong lakukan hal yang sama lagi. Aku mau minta satu hal darimu, tolong jadikan aku pelatih yang terkenal. Setelah nguping, Nitobe ngasih kabar ke Kurusu dan Shiratori. Akan tetapi, kocaknya, mereka berdua ternyata lagi melihat Hoshina di depan pintu kamar Obokata. Nitobe pun panik dan lucunya Kurusu bilang perburuan Obokata atas jajaran pemain top 10. Lalu lucunya lagi, Nakijin bilang kalau dia tahu kita ngintip bukankah pasti kita dibunuh, dan semuanya pun malah lari takut. Di sisi lain, Obokata membereskan kamarnya karena Hoshina ingin mampir dan bertukar informasi dengan Obokata. Obokata nggak ngerti, tapi ini kesempatan juga. Menurut Hoshina, Ryozan itu seperti apa? Meski begitu, Obokata yang seorang gadis tentu mencoba merapikan penampilannya. Lalu dia pun membuka pintu buat Hoshina masuk. Akan tetapi, Obokata malah shock karena ada adik Kazama yang bawa hadiah. Obokata kaget karena baru tahu itu adik Kazama, dan pas mau pergi, Obokata memanggilnya buat ikut sama Hoshina. Makin banyak orang buat berdiskusi, makin membantu. Nah, mereka masuk ke kamar Obokata. Lalu Hoshina pun bilang, soal informasi Ryozan yang aku tahu, mari kita bicarakan itu dulu.
Tapi kita ke tempat Kimishita dulu, yang dimana dia disuruh ke tempat Oshiba di sebuah restoran dengan cuma bawa uang receh buat minum. Namun pas dia ketemu Oshiba, yang mengejutkannya ternyata ada Aiba juga. Nah, balik lagi ke kamar Ubukata, di mana dia dan Hoshina mulai berdiskusi, membuat adik Kazama terkejut dan kagum karena percakapan mereka levelnya tinggi banget, bahkan sampai membahas karakter pemain cadangan. Mereka berdua sangat luar biasa. Lalu Hoshina berkata, begitu ya, aku paham analisamu tentang Ryozan, tapi yang ingin aku ketahui adalah pendapatmu tentang pertandingan besok. Menurutmu sendiri, bagaimana caranya menyerang, bagaimana bertahan, dan apa menurutmu cara terbaik untuk menang? Pada akhirnya aku ingin mendengar pendapat pribadimu. Namun Ubukata nggak bisa mengatakan, aku hanya manajer asisten, tapi aku tidak berada di posisi untuk memberi saran taktik. Tugasku adalah mengumpulkan data tentang sekolah lawan dan menilai kondisi tim saat ini. Tapi Hoshina pria banget karena dia bilang, biarkan aku mendengarnya, hanya diriku dan hanya di sini. Keadaan seperti itu justru menumbuhkan pola pikir yang fleksibel. Sekarang ini, perempuan sudah menonton sepak bola sejak usia sangat muda. Tetapi yang membuat Hoshina tercengang karena Ubukata baru mulai mempelajarinya dengan serius sejak musim panas. Aku juga baru jadi manajer asisten setelah masuk SMA. Bahkan adik Kazama pun kaget juga apa Ubukata seorang jenius. Hoshina bahkan gak bisa berkata-kata dan bertanya, jadi gimana kamu menyadari kelemahan kami? Lalu Ubukata menjawab, aku tidak tahu cara mengatakannya dengan tepat, tapi pertandingan itu punya ritme, dan selain itu, setiap tim punya ritmenya sendiri. Toin pada semifinal Interhigh melawan Ryozan memilih direct football. Hoshina beneran terkejut kagum dan dia bangun lalu bilang, sepertinya aku sedikit salah paham. Seorang wanita baja yang berkemauan keras. Seseorang yang belum bisa bertahan sepenuhnya dengan kemauannya sendiri. Pemula dalam sepak bola, seorang siswi SMA biasa. Aku akhirnya menemukan jawaban dari pertanyaan yang sejak tadi mengganjalku. Aku senang bisa datang menemuimu. Bahkan Hoshina berkata ke Ubukata bahwa alasan kami kalah dari Seseki, hari ini kurasa aku jadi sedikit memahaminya. Seseorang yang punya pengaruh sangat besar pada tim, lebih besar dari yang kamu bayangkan, itu adalah kamu. Kamu telah menjadi faktor yang sangat penting, jangan pernah melupakan itu, terutama untuk Seseki. Besok aku akan menyemangati dari tribun. Hoshina juga bilang untuk Ubukata, kamu harus melakukan apa yang menurutmu benar. Dan sepertinya Ubukata mulai optimis lagi dan berkata, apa yang bisa kau lakukan? Kita balik ke Oshiba lagi, yang dimana lagi nyantai banget makan bareng Aiba, sedangkan Kimishita sangat begitu kesal. Kimishita yang berdiri, pelayan datang buat nanya pesanan, tapi pas Kimishita bertanya apa yang paling murah, lucunya Kimishita dibawa ke mesin minuman seharga 20 sen. Nah, Oshiba langsung bertanya ke Aiba, apa tujuanmu sebenarnya? Aku nggak mau lihat wajah rival yang sudah kukalahkan, itu terlalu biasa. Tapi Oshiba malah kesel sendiri karena Aiba bilang, kau idiot yang gak ngerti apa-apa soal sepak bola. Aiba bilang 7-1, itu skor waktu kami lawan Ryozan musim panas lalu. Kato dan Marco masing-masing cetak 2 gol dan Ikaria bikin hat-trick. Lawan mereka bahkan buatku pun menguasai bola itu sulit. Lalu Aiba berkata, biar ku jelaskan dengan jelas, Seseki akan kalah. Alasannya karena kalian dan kami itu mirip, gaya bermain kami sangat tidak cocok dengan Ryozan. Tetapi ada Kimishita bilang, kau bicara seolah-olah paling tahu, jangan kira kami main di semua pertandingan seperti hari ini. Aiba nyengir dan bertanya, jadi kau punya rencana ya? Lucunya Oshiba memberitahu, sepertinya waktunya tiba untuk memberitahumu semuanya. Akan kutunjukkan padamu gambaran lengkap strategi O. Namun kita nggak tahu apa yang Oshiba maksud, tapi Aiba malah terkejut dan berkata, gak mungkin bisa melakukan itu tanpa latihan sama sekali.
Lalu Kimishita bilang, kami nggak melakukan apapun tanpa latihan. Sejak babak kualifikasi berakhir, kami terus mengeksplorasi berbagai cara. Seketika Aiba beneran terkejut dan dia berkata, kalian beneran sekelompok idiot. Kau lihat Ikaria kan? Dia itu benar-benar jenius sekelas dewa. Jangan salah kaprah, jangan kira bisa mengatasinya cuma karena dia sendirian. Level lawan-lawan yang kuhadapi waktu SMP itu berbeda. Gimana soal dirimu? Yang dimana Aiba melihat Oshiba pas SMP sih udah tahu pasti nggak bakal berhasil. Namun Aiba muji satu-satunya kelebihan Oshiba itu adalah instingnya. Nggak mau bertahan dan juga nggak mau lari. Kau idiot sejati. Tapi kesan yang kudapat dari pertandingan hari ini sedikit berbeda. Yang dimana Aiba muji Kimishita yang bisa berkembang sampai sejauh ini. Terutama positioningmu bagus saat melepas umpan, itu bukti kalau kau pengumpan yang bagus. Kocaknya Oshiba nggak terima dibilang idiot, namun Aiba tersenyum dan bilang, di luar lapangan kalian kayak anjing dan kucing, tapi di tengah pertandingan justru sinkronnya aneh. Persentase penguasaan bola Ryozen itu di luar normal. Kalau kalian berdua makin dekat satu sama lain, waktu penguasaan Seseki akan meningkat. Itulah tali nyawa kalian. Oshiba dan Kimishita terkejut, tapi ya itu perkiraan Aiba saja. Aiba pun pergi, tapi tiba-tiba Kimishita narik lengannya, yang dimana Kimishita bertanya soal jangan lupa bayar makanannya. Bukankah kau yang mengundangku? Namun lucunya Kimishita malu dan melihat ke arah Oshiba, yang dimana Oshiba malah bilang gak akan bayar apapun. Mereka berdua langsung berantem, tapi malah membuat Aiba tertawa dan berkata, kalian akan kalah besok. Bagaimanapun juga, pertandingan hari ini aku tidak akan melupakannya. Mari terus bersenang-senang tahun depan. Kami akan menghancurkan kalian dengan kekuatan yang luar biasa. Oshiba dan Kimishita terkejut, tapi kocaknya Oshiba malah ngajak Sweet karena makanan belum ada yang bayar. Nah, kita balik ke hotel, yang dimana Haibara dan yang lain pas mau pergi keluar, mereka malah ketemu Mizuki dan Indo yang udah tatap muka dan seperti biasa saling ejek satu sama lain. Mizuki berkata ke Indo, 1 lawan 1 kita selesaikan hari ini, dan tentu Indo menantikannya. Malam yang banyak banget kejadian membuat anak kelas 1 berlari buat lihat Kapten Mizuki karena mereka berdua beneran bakal duel. Tapi lucunya anak kelas 1 bingung kenapa harus duel sumo. Yang dimana faktanya pas mereka tahun pertama di turnamen hiburan, Mizuki keluar dari ring dan kalah dari Indo di final. Dan ternyata Mizuki benci Indo sejak saat itu. Lucunya lagi ada si Hoshina, Aiba dan Taira juga melihat mereka. Lalu Haibara sebagai wasit pun memulai pertandingan. Yang dimana Indo melakukan nekodamasi menepuk tangan di depan muka Mizuki, tetapi curang banget karena tangannya ada pasirnya. Namun Mizuki menutup mata dan dia beneran marah. Tak bisa dimaafkan, kau meremehkan sumo. Dimana seketika Mizuki mendorong badan Indo, bahkan sampai ingin keluar dari ring. Hal itu membuat Indo terkejut karena ini bukan seperti 2 tahun lalu. Indo beneran terdorong sampai pojok, dan lucunya Ubukata dan pelatih sama adik Kazama juga datang. Ditambah ada pria scouting yang masih ada nongol, suasana malah jadi ramai banget. Dan yang mengejutkannya, Indo menarik Izumi buat membanting keluar ring, tapi Mizuki masih berdiri dengan satu kakinya. Tempat duel malah jadi rame banget, semua orang teriak buat Mizuki menang. Indo sadar udah kayak main di tandang, tapi tiba-tiba dia kaget karena Mizuki yang malah memutarkan badan Indo jatuh ke tanah. Pada akhirnya Mizuki menang dan semuanya teriak buat kemenangan Mizuki. Dan lucunya lagi, Ubukata yang awalnya marah dengan keramaian ini, dia malah nggak sadar ikut senang Mizuki menang. Nah, setelah itu saat Indo pergi, Taira bertanya, kau datang ke sini buat apa sih? Dan Indo malah menjawab, nggak tahu. Lalu dia berkata ke Mizuki, aku nonton pertandingan melawan Ichiboshi dari kamarku. Aku ingin hanya melihatmu secara langsung. Cuma itu aja. Kau melakukannya lagi di pertandingan hari ini. Kau menaiki satu anak tangga.
Apa yang sedang aku nilai darimu adalah laju pertumbuhanmu. Anak-anak Ryojen itu kuat, mereka sangat dekat dengan level terkuat. Wajah seperti apa yang kau tunjukkan hari ini, itu yang ingin kulihat. Di pertandingan besok, menang atau kalah, kau pasti akan naik ke level yang benar-benar berbeda. Dan keren banget, Indo, Hasina, Aiba, dan Taira diwakilkan Indo berkata, Seseki menangkanlah pertandingan itu. Tetapi yang kerennya lagi, Mizuki sama rekan-rekannya dia berkata, diamlah, pulang sana. Hal itu membuat Indo kesal, tapi lucunya dia malah nangis. Dan dari semua kejadian tersebut, kita melupakan Tsukamoto, di mana ternyata dia terus lari di cuaca dan musim dingin. Bukan lari yang seperti biasanya, karena Tsukamoto terus kepikiran, kalau aku lari, aku akan melupakannya. Namun, tetap saja. Semua orang yang senang lihat duel Mizuki, anak kelas 1 baru sadar Tsukamoto dan Kazama dari tadi nggak kelihatan. Lalu Kurusu bertanya siapa yang laundry baju anak kelas 2 dan 3. Lucunya mereka kena omel, namun pas Nakijin ikut buat balik, Inohara Senpai manggil dia buat ikut. Inohara Senpai berkata menjuarai turnamen nasional itu tema di permukaannya, tapi masih ada bahaya, ada sesuatu yang masih kurang darimu. Pertandingan hari ini bagus, di pertandingan-pertandingan selanjutnya aku akan menyampaikan semua yang aku tahu padamu. Nah, anak kelas 1 yang nyari Tsukamoto, mereka pun bertanya kepada Senpai Usui dan Suzuki. Namun mereka nggak tahu di mana. Tapi lucunya, Nitobe penasaran ada urusan apa Suzuki Senpai menghampiri Usui. Dan lucunya, tiba-tiba Usui memberikan sebuah selotip. Hal itu membuat anak kelas 1 kaget, shock, dan berpikir yang negatif. Tapi pas Suzuki bertanya kenapa ke Usui, Usui menjawab, kamu yang paling stabil di tim, cuma kamu yang bisa menggantikan peranku. Kelihatannya Kimishita memang layak, tapi meski tampangnya nggak kelihatan begitu, dia gampang ke bawah emosian. Kayaknya Usui pengen ngasih perannya ke Suzuki, tetapi Suzuki bilang jangan katakan itu. Belum berakhir, belum diputuskan juga apakah kamu bakal pensiun besok. Usui terkejut, namun dia tetap bilang peran ini milikmu. Gak apa-apa kalau kadang jadi emosian, tapi jangan sampai kehilangan sisi baikmu. Menurutku, kamu sebaiknya mulai menyiapkan hati dan pikiranmu untuk itu. Apapun keadaannya, tim baru akan mulai dibentuk dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi. Anak kelas 1 beneran kaget karena Usui memilih Suzuki jadi penerus menggantikan peran dia sebagai anak kelas 3 nanti. Mereka bertiga bisik-bisik, namun mereka kaget saat Ayase dan Kokubo Senpai datang dan bertanya soal laundry. Kurusu mencoba bertanya apa lihat Tsukamoto, namun mereka berdua nggak lihat. Lucunya Hayase dan Kokubo ketemu Sato dan mereka berharap padanya. Karena kalau ngandelin Kimishita Kismin dan Oshiba idiot. Tapi yang diharapin itu ternyata soal cewek. Kau satu-satunya jalur ke gadis SMA. Setelah Hayase dan Kokubo pergi, lucunya anak kelas 1 dan Sato shock melihat si Taira ternyata malah kembali. Anak kelas 1 kabur dan mereka tiba di depan kamar Haibara yang teriak menang main Uno. Yang dimana Haibara pengen minta baju bintang Kimishita, namun Kimishita bilang gak bakal karena terakhir kau gak bilang Uno dan tanganmu melanggar aturan. Ya kamar yang gak terlalu penting, anak kelas 1 pun gak punya pilihan buat ke kamar sang iblis Ubukata. Mereka terpaksa dan bertanya ke Ubukata yang kesal menjawab nggak tahu. Namun pas Ubukata nutup pintu, tiba-tiba Kurusu menahan dan membuka lagi membuat rekannya shock ketakutan. Ubukata kesal dan bertanya apa yang kau lakukan, tapi semuanya malah terkejut melihat Kurusu yang berkata 10 bulan terakhir ini aku sudah terbiasa melihat Tsukamoto berlari. Dia tetap melakukannya entah saat hujan atau bahkan saat hujan tombak sekalipun. Entah Seseki menang atau kalah besok, sosoknya yang berlari selalu ada di sudut pandangmu. Itu sudah menjadi bagian biasa dari pemandangan di Seseki. Dan ternyata Kurusu sadar dan bertanya, ada sesuatu yang terjadikan pada Tsukamoto. Ubukata menghela napas karena Kurusu pun sudah merasakan sesuatu. Lalu Ubukata memberitahu Kurusu bahwa aku sudah mempercayakannya pada seseorang.
Meski Ubukata nggak ngasih tahu siapa, si Kurusu ternyata tahu karena dia berkata, jadi itu ya alasan Kazama pergi. Setelah itu Ubukata malah kaget karena Kurusu tanpa ada keributan minta maaf karena sudah mengganggu. Namun Ubukata menghentikan Kurusu pergi dan berkata, meskipun kau cuma pemain pengganti, kau kadang-kadang melakukannya kan, bahkan sejak SMP. Bisakah kau main sebagai gelandang serang? Itu fakta yang mengejutkan dari perkataan Ubukata. Namun kita sekarang pergi ke Sukamoto, yang dimana Kazama datang dan berkata, dulu kamu memang seperti ini kan waktu pemusatan latihan musim panas, tapi sekarang bukan musim panas dan kita masih punya pertandingan besok. Sukamoto terkejut dengan kedatangan Kazama, lalu dia pun minta maaf. Setelah itu Kazama memberikan jaket dan bilang, gak masalah, kita kan seorang teman. Kita masih punya banyak waktu, tidak perlu terburu-buru. Lalu Kazama duduk dan berkata, baiklah, mari kita bicara dari hati ke hati. Pakai baju merah, rambutnya panjang, udah lagi cantik, tak terbayang. Entah kenapa hati ini mabuk kebayang.